Upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan sambil alih untuk seluruhnya. Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tanggal 20 Mei tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya pahlawan-pahlawan yang menggerakkan kebangkitan nasional. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, khususnya yang hadir di Kementerian Kominfo, Merdeka Barat nomor 9. Tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Pada tahun ini, ayo bangkit bersama menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional, mari sejenak kita telaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei tahun 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia. Di masa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi
di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Sofia pada tahun 1908. Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhir kemerdekaan. Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertamanya ialah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Budi Utomo telah meletakkan 3 cita-cita bagi kebangkitan nasional, yakni memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Kelahiran Budi Utomo mempelopori terciptanya organisasi pergerakan di masa selanjutnya seperti Indonesia Party, Perhimpunan Indonesia, dan Muhammadiyah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kiranya semangat Budi Utomo masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konflik akibat operasi militer khusus di Ukraina oleh Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil, kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa. Di sisi penanganan pandemi COVID-19 di tingkat nasional, kita dapat melihat bahwa upaya kita kian menunjukkan hasil yang positif. Ditunjukkan dengan kasus baru harian di bawah 400 kasus. Dan total kasus aktif yang sudah berada di bawah angka 5.000 kasus, data per 13 Mei. Selain itu, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua juga sudah mencapai 79%. Kita patut berbangga dan bersyukur bahwa di bawah leadership Bapak Presiden, seluruh kekuatan nasional kita dapat digerakkan secara efektif dan produktif untuk menangani dan mengendalikan pandemi COVID-19. Namun demikian, kita patut terus waspada dan terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan yang secara bertahap oleh Bapak Presiden sudah mulai dilonggarkan sesuai dengan situasi perkembangan pandemi atau COVID-19 itu sendiri di Indonesia. Penanganan COVID-19 yang membaik berimplikasi pada berangsur kembalinya aktivitas masyarakat secara normal. Secara perlahan hal ini mendorong pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 tahun 2022 ini terhadap triwulan 1 tahun 2021 yang lalu mengalami pertumbuhan 5,01%. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif, kecuali administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Dari sisi produksi,
3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu sektor usaha transformasi dan pergudangan bertumbuh 15,79%. Sektor jasa-jasa lain bertumbuh 8,29%. Sektor informasi dan komunikasi bertumbuh 7,14%. Mari terus kita bekerja keras dan bersinergi menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi atau keketuaan G20 tahun 2022. Pada presidensi G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif, serta menjamin keberlanjutan kehidupan masa depan. Pertemuan G20 yang dipimpin oleh Indonesia, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo tahun ini, mengusung 3 isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan. Tema dan isu prioritas G20 yang diangkat Indonesia merupakan cerminan dari semangat kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini, yakni di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19, tidak pernah meluruhkan cita kita untuk pulih bersama dan bangkit lebih kuat. Indonesia terus mendorong negara-negara anggota G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan siap berkolaborasi, serta menggalang kekuatan sehingga masyarakat dunia dan kemanusiaan dapat merasakan dampak nyata dari kerjasama ini. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, mengutip ucapan Dr. Sutomo, berhasil dan tidaknya usaha ini hanya bergantung pada kesungguhan hati kita, bergantung pada kesanggupan kita bekerja. Saya yakin bahwa nasib tanah air di masa depan terletak di tangan kita. Di tengah momentum penanganan nasional COVID-19 yang makin membaik dan keketuaan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai kesungguhan semangat Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19, juga dari krisis multidimensi yang sedang melanda dunia. Dari Indonesia, dunia pulih bersama. Ayo bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Pembacaan doa. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu mohon berkenan untuk menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang maha mempersatukan, Engkau maha kuasa menghimpun jiwa kami yang bercerai-berai menjadi bersatu. Engkau maha kuasa membalikan hati manusia yang terpisah menjadi berpaut. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan.
beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Eratkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Dengan mengagungkan asma-Mu ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, berkat izin dan ridho-Mu lah pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 di tahun 2022. Melalui momentum ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Berikan kepada kami petunjuk atas-Mu, jalan yang benar dan kemampuan untuk menjalaninya. Jangan biarkan keegoisan di hati kami meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang sudah ada. Berikan kepada kami kekuatan untuk bangkit bersama demi negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Qadir, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami dan ampuni kami. Berikanlah kesabaran untuk segenap pemimpin negeri ini dalam mengemban amanah kepemimpinan yang Engkau berikan, dan jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil, arif dan bijaksana. Berikan juga kekuatan dan persatuan kepada hati seluruh masyarakat di negeri ini agar dapat berjuang dan bangkit bersama para pemimpin di negeri ini untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Memberi petunjuk, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Bukakanlah kami jalan keluar bagi kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui dan sempurnakanlah kekurangan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 selesai. Komandan Upacara membubarkan barisan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.